بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita kembali setelah Allah matikan kita semalaman dengan mati kecil, karena tidak sedikit dari manusia yang merencanakan berbagai macam rencana sebelum dia tidur, menyusun berbagai macam agenda untuk keesokan hari. Ternyata itu adalah malam terakhir. Maka disyariatkan bagi kita untuk memuji Allah di saat kita bangun di waktu pagi sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada subuh ini jamaah sekalian, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melanjutkan sisa-sisa dari umur kita yang kita tidak tahu entah kapan berakhirnya. Dan kita memuji Allah karena kita mendapatkan hidayah dan taufik memulai hari kita dengan ibadah. Banyak orang yang juga diberikan kesempatan hidup, dikembalikan rohnya di waktu subuh, bukan untuk bangun kemudian pergi berwudu kemudian ke masjid, kemudian bangun di waktu subuh mungkin karena mau nonton bola, mungkin karena apalagi kalau Piala Dunia, sebagian orang bangunnya jam 2 malam, jam 3 malam untuk menonton bola. Ada juga yang bangun di waktu subuh bergegas ke pasar, ke kebun, sampai dia meninggalkan sholat subuh. Na'udzubillahi min dzalik, mengawali harinya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memuji Allah, kalau bukan hidayah dan taufiknya, kita tidak mampu untuk mengawali hari kita dengan ibadah. Berat. Bangun salat subuh itu berat. Bangunnya sampai waktu subuh berat.
Apalagi kalau mau pergi berwudu, berjalan kaki menuju ke masjid, duduk di masjid lagi, mendengarkan kajian. Subhanallah. Kalau bukan hidayah dari Allah, kita tidak akan mau. Alhamdulillah, kita memuji Allah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Yang nikmatnya lah sempurna kebaikan-kebaikan. Dan tidak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga kita pun mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW bersabda, "Man shalla alaihi salatan wahidah, sallallahu alaihi asyara." Siapa yang bersalat untukku satu kali, maka Allah akan bersalat untuknya 10 kali. Ya. Apa kemarin faedahnya Allah bersalawat kepada kita? Apa maksudnya Allah bersalawat kepada hamba-Nya? Yang hadir di balai desa kemarin, apa maksudnya? Iya, Allah bersalawat kepada hamba-Nya, yaitu dengan Allah menyebut nama, memuji hamba tersebut di hadapan para malaikatnya. Itu cukup menjadi sebuah keutamaan, motivasi bagi kita untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Dan telah kita sering dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qa'ada ma qa'ada qaumun maq'adan la yadhkurullaha fihi wa la yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihi nadamatan yawm al-qiyamah wa in dakhala al-jannah." Tidak ada satu kaum yang duduk di sebuah majelis dia tidak berzikir kepada Allah di dalamnya dan tidak pula bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali hal tersebut akan menjadi penyesalan pada hari kiamat sekalipun dia masuk ke dalam surga. Maka dimanapun kita bermajelis, jemaah sekalian, hendaknya di dalamnya ada zikir kepada Allah atau ada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu bukti kecintaan seseorang kepada sesuatu adalah dengan seringnya dia menyebut sesuatu tersebut. Kalau dia mencintai seseorang, maka dia akan sering menyebut seseorang tersebut. Mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu buktinya dia akan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan salawat yang disyariatkan dan seafdal salawat secara ijma' para ulama adalah salawat Ibrahimiyah yang kita baca di tahiyat terakhir. Bukanlah bentuk cinta kepada Nabi dengan membuat salawat-salawat yang tidak ada tuntunannya, salawat Maria atau salawat-salawat yang lainnya.
Allahul musta'an. Jangan sekali dihindarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan menyebutkan, mengambil pelajaran dari kisah persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar yang mana Rasulullah SAW ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan para sahabatnya untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah karena begitu berat ujian dan penderitaan kaum muslimin di Mekah demi untuk menyelamatkan dakwah risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun Mekah adalah tempat yang sangat mulia, padanya ada Ka'bah, di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Awal kali Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Di sana adalah keluarga besar Rasulullah dan para sahabat. Rumah-rumah mereka telah dibangun, usaha mereka telah dirintis, harta mereka telah banyak. Namun demi untuk menyelamatkan agama ini dan menyelamatkan kaum muslimin dari penindasan orang-orang kafir Quraisy, maka yang paling maslahat, yang paling afdal adalah mereka berhijrah ke Madinah, karena menyelamatkan akidah itu jauh lebih berharga, menyelamatkan agama itu jauh lebih mulia, lebih didahulukan dibanding menyelamatkan harta-harta kita, keluarga kita, bahkan jiwa kita. Ya, agama jauh lebih berharga, akidah jauh lebih mulia. Karena ini adalah modal besar yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak bermanfaat lagi harta benda dan tidak pula anak keturunan kecuali siapa yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang selamat. Maka menyelamatkan hati kita dari noda-noda kesyirikan, kafiran, maksiat itu jauh lebih berharga. Dan mereka dengan senang hati menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke kota Madinah. Dan Masya Allah, Rasulullah SAW di antara strategi yang sangat indah, strategi yang sangat tepat ketika awal kali kedatangan orang-orang Muhajirin ke Madinah, dan para sahabat yang tinggal di Madinah yang disebut dengan Ansar, para penolong, mereka telah beriman sebelum kedatangan orang-orang Muhajirin ke Madinah. Nabi SAW mempersaudarakan mereka
Ini yang pertama kali Nabi SAW lakukan untuk membangun masyarakat yang madani, masyarakat yang kuat, dipersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Subhanallah, ini menunjukkan akan begitu pentingnya yang namanya persaudaraan di dalam Islam. Kalau ingin membangun sebuah masyarakat yang kuat, yang kokoh, harus ada ikatan persaudaraan antara masyarakat satu dengan lainnya. Dan persaudaraan yang paling kuat adalah persaudaraan yang diikat dengan tali iman, diikat dengan tali Islam. Itu jauh lebih kuat dibanding persaudaraan dengan nasab. Ya. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, al-ukhuwah fi ad-din ahabbu ilayya min al-ukhuwah fi an-nasab. Lianna al-ukhuwah fi an-nasab yudhakkiruka bid-dunya, wa amma al-ukhuwah fi ad-din yudhakkiruka bil-akhirah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, persaudaraan karena agama itu lebih saya cintai dibanding persaudaraan karena nasab, saudara kandung. Kenapa? Karena kalau saudara kandung itu mengingatkan kalian tentang dunia saja. Kalau ikatan kita adalah ikatan persaudaraan karena nasab, saudara kandung, diingatkan kita, ayo ke kebun, waktunya ke kebun. Itu di kebun itu ya ada hama, ini racun yang cocok, ini bisnis yang cocok. Kalau mau beli mobil seperti ini, membangun rumah yang seperti ini. Urusan dunia yang diperhatikan kalau saudara kan. Tapi kalau persaudaraan karena iman, dia ingatkan engkau akan akhirat. Ya. Walaupun dia adalah orang jauh, orang yang jauh, tidak ada hubungan nasab sedikit pun. Kita orang muda, ada saudara kita orang pelaki, orang Bugis, saudara seiman, dia lihat kita jatuh di dalam kesyirikan, maka dia akan ingatkan, ya, wahai saudara, jimat yang kau pakai itu syirik. Ya. Hati-hati. Mendatangi dukun itu kesyirikan. Itu adalah kezaliman yang paling besar. Dosa yang tidak akan Allah ampuni. Kekal di dalam neraka kalau tidak bertobat sebelum meninggal. Lihat, subhanallah. Ketika kita lalai, tidak sholat, dia ingatkan kita, hati-hati. Pembeda seorang muslim dengan kafir itu adalah sholatnya. Siapa meninggalkan sholat, maka dia tidak kafir. Jaga sholatnya. Jangan bergampangan meninggalkan sholat.
Nabi SAW bersabda, "Man taraka salatul asr faqad habita amalu." Siapa yang meninggalkan salat asar, amalannya terhapus semua. Itu kalau saudara seiman, beringatkan kita tentang akhirat. Ini jauh lebih berharga, lebih penting. Ya, kalau dibanding dari beringatkan kita masalah urusan dunia sementara, ya, rendah, murah, nilai kecil. Tapi kalau kita selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga, kita dalam keberuntungan yang paling besar. Dan saudara kita yang seiman akan mengingatkan hal tersebut, memperingatkan kita dari jalan-jalan menuju neraka, membimbing kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah Hasan al-Basri bahwa saya lebih mencintai, ya, persaudaraan karena seiman, karena agama dibanding persaudaraan karena nasab. Maka Nabi SAW mempersaudarakan sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar. Persaudaraan karena iman, karena itu yang bermanfaat. Itulah yang bermanfaat. Seluruh persaudaraan, seluruh persahabatan, seluruh keakraban, seluruh hubungan, bahkan suami istri, orang tua dengan anak, kalau bukan karena Allah, maka akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Para kekasih, sahabat karib pada hari kiamat, satu dengan lainnya menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa tidaklah dia akrab, tidaklah dia senang, tidaklah dia menjalin hubungan, ya, dengan orang lain kecuali karena Allah. Itu orang yang bertakwa karena Allah. Dia mencintai seseorang karena keimanannya. Semakin kuat iman seseorang, semakin kuat cintanya. Nah, itu. Dan itu prinsip ahli sunnah, ya, saling mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah. Semakin kokoh di atas tauhid, semakin kokoh di atas sunnah, semakin berpegang teguh dengan jalannya para salafus saleh, mengikuti asar para sahabat radhiyallahu anhu, semakin dia cintai. Ya. Namun ketika orang tersebut adalah pelaku kesyirikan, pelaku bid'ah, pelaku maksiat, maka semakin dia kurangi cinta, bahkan dia benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallah Rasulullah. Engkau tidak akan menjumpai satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka berkasih sayang kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Maka orang yang beriman itu dan kaum muslimin yang lainnya, itu mereka saling mencintai karena Allah, bukan karena tendensi diri. Dan itu tanda kesempurnaan iman. Man ahabba fillah wa abghada fillah. Wa wala fillah wa ada fillah, faqad istakmala iman. Siapa yang mencintai karena Allah, benci karena Allah,
berloyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah. Wa'ata fillah, wa mana fillah. Dan dia memberi karena Allah, menahan karena Allah. Sungguh dia telah sempurna keimanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Ketika orang-orang Muhajirin tiba di Madinah, karena itu adalah perkara yang sangat penting. Terlebih lagi orang-orang Muhajirin itu datang tidak membawa harta, tidak membawa keluarga, tidak membawa tempat tinggal, ternak, usahanya semua ditinggal. Luar biasa ini. Datang ke tempat yang belum pernah didatangi sebelumnya. Berbeda kalau kita mungkin pergi ke Morowali, sudah jelas di sana ada pekerjaan, ada perusahaan yang siap menerima, siap merekrut karyawan. Bahkan mungkin kita sudah telepon duluan ke dalam kita di sana, siapkan kontrakan. Ini masalahnya adalah kaum Muhajirin datang dalam keadaan tidak tahu kondisi kota Madinah, mau kerja apa, mau makan apa, tinggal di mana. Subhanallah, luar biasa ujian. Maka strategi yang paling tepat yang ditempuh oleh Nabi SAW dipersaudarakan. Persaudaraan yang lebih kuat dibanding persaudaraan nasab. Masya Allah. Dan ini memberikan faidah kepada kita akan penting persatuan, persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shaffa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah seluruhnya, dan jangan kalian berpecah belah. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Nikmat disuruh ingat karena begitu besarnya nikmat ini. Apa nikmat tersebut? Ingat ketika sebelumnya kalian saling bermusuhan, jahiliyah dahulu, yang kuat memakan yang lemah, penguasa menindas rakyatnya. Mereka hidup tidak peduli dengan tetangganya, dengan saudaranya. Pokoknya hukum rimba berlaku, hukum rimba berlaku. Di zaman jahiliyah mereka saling membunuh. Mereka saling membunuh, permusuhan, peperangan antara suku selalu ada sepanjang masa di zaman jahiliyah. Peperangan antar suku dan pernah tenang negeri Arab di zaman tersebut. Maka Allah sebutkan di dalam ayat ini, wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika dahulu kalian adalah saling bermusuhan. Kemudian Allah persatukan hati-hati kalian sehingga kalian
dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Maka nikmat persaudaraan itu luar biasa, wajib disyukuri. Kita duduk bersama seperti ini, ta'awun, bangun masjid, bangun pondok, mengundang ustaz, bikin kegiatan dakwah, itu luar biasa. Tidak bisa berjalan kalau sendirian, tidak bisa. Kalau cuma Ustaz Sumartono saja, bangun masjid, bangun pondok, dia juga yang mengajar, dia juga mengurus istri, anak-anak, cari nafkah, mengurus. Kalau ada lagi tidak bisa ya Mas. Tidak bisa. Harus ta'awun. Ini tanggung jawab bersama. Maslahatul ammah, mas'uliyatul ammah. Kaidah ini. Semua yang maslahatnya umum, bukan pribadi, tanggung jawabnya juga umum. Kita semua bertanggung jawab, berdosa kalau kita tidak ikut andil di dalamnya, kalau kepentingan umum. Jadi bukan cuma ustaz, bukan cuma donatur satu orang yang bertanggung jawab. Kalau kepentingan umum, penyebaran dakwah, menyebarkan pendidikan, menyelenggarakan pendidikan itu umum. Maka tanggung jawabnya juga dipikul oleh umum, oleh kaum muslimin. Tanggung jawab juga dipikul oleh kaum muslimin. Dan satu lidi tidak mungkin bisa membersihkan satu rumah. Berbeda kalau lidi dikumpulkan dan diikat. Lidi dikumpulkan dan diikat, mudah sekali untuk kita membersihkan lantai, kotoran-kotoran. Tapi kalau cuma satu hari belum tentu bisa bersih masjid dengan satu lidi. Tapi kalau 100 lidi diikat, cuma beberapa menit selesai bersih kotoran-kotoran. Maka Nabi SAW strateginya supaya masyarakat menjadi baik, pembangunan berjalan lancar, ekonomi berkembang pesat, keamanan terwujud dipersaudarakan. Dipersaudarakan. Karena kalau yang ada adalah pertengkaran, persaingan tidak sehat di dalam bisnis, perebutan kekuasaan, sebagaimana yang terjadi di zaman ini, saling sikut menyikut, bahkan putus tali silaturahim gara-gara apa? Gara-gara politik, gara-gara berbeda pilihan. Allahul musta'an. Persaudaraan diikat karena hizbiyah, bukan karena iman. Yang satu lembaga, yang satu partai, yang satu suku menjalin hubungan persaudaraan karena kesukuan, karena partai, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan terjadi persaudaraan yang semu, persatuan yang semu. Selesai kepentingan dunianya terhambur, kan? Terhambur. Selesai kepentingan dunianya, ketika sudah berbeda kepentingan dunianya, terjadi perpecahan. Kelihatannya kalau dilihat satu kuat persatuannya, tapi kalau sudah berbeda tendensinya perhamburan. Sebagaimana apa?
tai kambing awalnya keluar bersatu, ya, sampai di sana sudah berhamburan. Allah al-musta'an. Tapi persaudaraan sesama muslim, ukhuwatul islamiyah itu sampai ke surga. Bahkan nanti di surga dia cari temannya, bisa menjadi syafaat. Kemana teman saya dulu? Saudara saya di masjid Imam Syafi'i, sama-sama saya ikut pengajian, sama-sama saya sholat subuh. Saya kenal orang bisa menjadi syafaat yang tadinya temannya mau dilantarkan ke neraka karena dosa-dosa, dia menjadi memberi syafaat selama orang tersebut bertauhid, mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan syafaat. Persaudaraan, subhanallah, persaudaraan karena iman itu sampai ke surga, bukan cuma di dunia. Maka ini yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Dan subhanallah, terbukti dan hasilnya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana hakikat wujud dari persaudaraan antara muhajirin dan ansar. Qala Allah Ta'ala walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan orang-orang yang menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka muhajirin, iya, mereka senang, mereka cinta kepada orang yang hijrah kepada mereka. Jadi penduduk Madinah dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan para sahabat itu senang dengan kedatangannya kaum Ansar, ya. Kenapa? Karena kecintaan iman. Saudara kita datang jauh-jauh dari Mekah, senang mereka, masya Allah. Tidak merasa berat, tidak pikir lagi kayaknya kita mau dipersulit lagi ini, jadi beban lagi ini, ya. Mau tinggal lagi di kota Madinah, apalagi rombongannya banyak sekali. Kadang kita tamunya saja cuma 5 orang, ya. Sudah berpikir kapan ini pulang tamu, ya. Mudah-mudahan tidak cukup 1 mobil, ya. Allahul musta'an. Namun para sahabat Ansar karena kecintaan mereka, dasar iman, ya, mereka senang dengan kedatangan kaum muhajirin. Mereka senang dengan kedatangan kaum muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka orang-orang Ansar tidak mendapati di dalam dada mereka, ya, tendensi di balik apa yang mereka berikan kepada kaum muhajirin. Tidak ada sama sekali, tidak ada tendensi, murni ikhlas. Apa yang mereka berikan kepada kaum muhajirin, tidak mengharapkan imbalan dunia. Masya Allah, luar biasa. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Orang Ansar itu lebih mendahulukan saudaranya dibanding diri mereka. Walau kana bihim khasasah, walaupun sebenarnya
mereka juga sangat butuh, makanannya pas-pas, tapi dia pilih berikan kepada saudaranya di kalangan muhajirin. Allahu Akbar. Dan ini kisahnya banyak, kisahnya luar biasa. Ya, ada sebuah kisah ini masyhur yang melatar belakangi turunnya ayat tadi, yang melatar belakangi turunnya ayat yang kita baca tadi, itu ayat ke-9 dari surah Al-Hasyr. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faba'atha ila nisa'ihi faqulna ma ma'ana illa al-ma'. Sesungguhnya ada seseorang dari kalangan muhajirin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, butuh makan, butuh dijamu. Karena orang muhajir baru datang dari Madinah, tidak punya apa-apa, ya, hartanya, ternaknya, memang orang-orang kaya di Mekah, tapi ditinggal semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hijrah ke Madinah. Maka orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang, ya, mendatangi istri-istri beliau. Maka istri-istri beliau mengatakan, kami juga tidak punya apa-apa kecuali air saja, ya. Tidak ada makanan, tidak ada daging, tidak ada susu, tidak ada air putih saja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadhunnu ayudhifu hadha. Siapa di antara kalian, wahai sahabat Ansar, ya, yang mau menerima, yang mau menjamu orang ini? Karena di rumahnya Nabi tidak ada kecuali air putih saja. Faqala rajulun min al-ansar ana. Maka salah seorang dari kaum Ansar mengatakan, saya, biar saya yang menjamu orang ini. Masya Allah, ya, dia tidak bertanya dulu, langsung, saking semangatnya orang Ansar, dia di dalam menjamu, di dalam melayani saudaranya dari kalangan muhajirin. Dia tidak pulang dulu ke rumahnya bertanya, dia langsung, iya, biar saya, wahai Rasulullah. Fantalaqa bihi ila imra'atihi faqala akrimi dhaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini membawa tamunya, dia bawa ke rumah istrinya. Kata Ansar tadi, wahai istriku, muliakan tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ma indana illa quti sibyani. Ternyata istrinya bilang, kepada suaminya, tidak ada apa-apa di rumah kecuali untuk makanan pokoknya anak-anak kita. Subhanallah. Tidak ada apa-apa di rumah kecuali makanan yang mau dimakan oleh anak kita. La ilaha illallah. Faqala hayyi ta'amiki wa aslihi sirajaki wa nawwiri sibyanaki. Idza aradu asya'an
fahayyat ta'amaha wa asbaha sirajaha wa nawamat subyanaha. Maka suaminya tadi Abdullah setelah mendengarkan penuturan dari istrinya bahwa ternyata yang ada di rumah cuma makanan pokok untuk anaknya, kata beliau radhiyallahu anhu, siapkan itu saja, siapkan makanan, jamu tamu kita, nyalakan lampumu, tidurkan anak-anakmu, ya. Kalau mereka mau makan, maka berpura-pura saja, ya. Berpura-pura bahwa kita sedang makan. Jadi kalau mereka bangun, ya, tidurkan, kasih tidur lagi anak-anak kita. Jadi subhanallah, dia dahulukan tamunya dibanding anaknya, bahkan dibanding dirinya. Dia berpura-pura makan seakan-akan dia makan malam, padahal dia tidak makan malam, ya. Allahu Akbar. Thumma qamat ka'annaha tuslihu sirajaha. Kemudian istrinya tersebut bangun, seakan-akan dia memperbaiki lampunya. Fa'atfa'athu faja'ala yuriyani annahuma ya'kulan. Jadi dia bangun, ya, seakan-akan dia perbaiki lampunya. Kemudian dia matikan lampu tersebut, ya, dan dia perlihatkan seakan-akan sementara makan, ya. Jadi tamunya mengangkat bahwa suami istri ini dia makan, padahal dia matikan lampu, dia duduk berdua di situ dekat lampu, supaya menganggap dia sedang makan. Fabata tawlaili, keduanya tidur di malam itu dalam keadaan lapar. Pemilik rumah, Allah, pemilik rumah tidur, suami istri dalam keadaan lapar, anak-anak juga dikasih tidur semuanya, ya. Falamma asbaha wada'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala dhahikallahu al-layla aw ajiba min fa'alikuma fa'anzalallahu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Maka ketika datang waktu pagi, ya, suami istri ini tuan rumah segera mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tadi malam ketawa atau kagum, ya, dari perbuatan kalian berdua. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Allah luar biasa. Mereka lebih mendahulukan kaum muhajirin dibanding dirinya sendiri, Ansar. Dan juga yang saya menunjukkan adalah kisah Abdurrahman bin Auf, ya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dipersamakan dengan siapa? Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu anhu.
Apa kata Sa'd bin Rabi' kepada Abdurrahman? Jadi awal-awal persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar itu bisa saling mewarisi awal-awalnya, walaupun turun hukum setelahnya dihapus. Persaudaraan tetap ada, tetapi tidak saling mewarisi lagi. Saling mewarisi hanya pada persaudaraan senasab. Ya, dihapus hukumnya, saling mewarisi persaudaraan yang seperti ini. Iya. Jadi Sa'd bin Rabi' dia katakan, saya adalah orang kaya, wahai Abdurrahman, saya orang kaya, silahkan 50% dari hartaku saya berikan kepadamu, ambil, bagi dua. Allahu Akbar. Dan saya punya lebih dari satu istri, silahkan kamu pilih salah satu dari istri saya yang kamu senangi, kemudian saya ceraikan, selesai masa iddah kamu nikah. Allahu Akbar. Persaudaraan yang luar biasa. Belum pernah kita dapati di zaman ini. Ya, walaupun mungkin sesama yang mengaku sesama salafiyin, mengaku ahli sunnah, pengikut para salaf sampai pada tingkatan ini. Ya, 50% hartanya dia bagi dua. Ya, 50-50. Ada dua rumah, ambil satu, saya satu. Ada dua mobilku, ambil mobilku satu, saya ambil satu. Ya, ada dua istriku, yang mana kamu suka? Silahkan, saya cerai, selesai masa iddahnya kamu nikah. La haula wala quwwata illa billah. Luar biasa jemaah sekalian. Ya, terkadang kita mengeluarkan sebagian harta kita saja untuk menolong saudara kita, beratnya luar biasa. Ya, kita tahu saudara kita ini sangat butuh, ya, untuk uang panennya, untuk uang menikahnya. Ya, ada mobil kita, ada tanah kita, bisa kita jual. Berpikirnya 1000 kali. Padahal mau diutang ini, bukan mau dia, bukan mau dia apa? Bukan mau dikasih. Orang itu datang mau mengutang, karena dia tidak mau ke bank, ada ribanya. Dia tidak mau ke rentenir, ada ribanya. Dia tahu Anda adalah seorang yang paham agama, tidak akan mungkin akan menggunakan uang, tidak mungkin makan riba. Dia tahu Anda punya harta yang tersimpan, yang tidak dipakai, maka dia datang kepada Anda. Tapi karena kecintaan kita, ya, lemah sesama muslim, ya, mikirnya luar biasa. Bahkan subhanallah, yang ada di ajaib terkadang sebagian orang dia tahu, ya, Masya Allah, sudah rajin menuntut ilmu, sudah putih jenggotnya, ya, menuntut ilmu agama. Ketika datang saudaranya yang tidak menuntut ilmu, ingin melamar anaknya, dilamar baik-baik, ini sesuai dengan syariat, ya, dia persulit karena adat. Kami keluarga besar. Apa kata keluarga besar? Kalau cuma uang panennya hanya hafalan Al-Quran, atau hanya mushaf seperangkat alat sholat, hanya 10 juta, hanya 20 juta. Allahumma musta'an. Itu terjadi sama sekalian. Ya. Padahal dia tahu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khulquhu fasawwijuhu." Apabila datang kepada kalian orang yang kamu senangi agama dan akhlak, menikahkan dia. Jangan tanya dulu berapa uang panainya, bukan itu jadi patokan. Agamanya sudah bagus, akhlaknya kamu senangi, ya, nikahkan dia. Jangan jadikan mahar sebagai penghalang. Apa yang dia mampu silahkan. Tidak punya harta, tidak punya apa,
tapi dia bisa mengajarkan, bisa memberikan manfaat, ada nilainya. Ya, dia memiliki sesuatu yang bernilai, sekalipun itu hanya hafalan Al-Quran, nikahkan dia. Yang penting bagus agama dan akhlak. Orang ini tidak datang mau minta menikahi salah seorang dari istri kita, tidak. Itu terlalu berat bagi kita. Keimanan kita tidak sampai ke sana. Mereka datang baik-baik, menuntut ilmu, bagus agamanya, bagus akhlaknya, datang melamar. Maka seharusnya sebagaimana para salaf, dia yang menikahkan putrinya, ini nikahi putri saya. Masya Allah. Kenapa? Karena iman. Karena iman maksudnya. Kenapa yang terjadi dengan Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf tidak memanfaatkan kesempatan. Jadi karena Hajirin itu tidak memanfaatkan kesempatan. Mumpung orang-orang Ansar baik-baik, kesempatan ini tidak. Dan seperti itu, berat juga mereka. Tidak mau memperberat orang-orang Ansar, tidak mau mempersulit, tidak mau membebani orang-orang Ansar. Sekalipun dia bilang 50% aku andini, mau rumah mau apa silahkan, mereka tidak mau juga. Mereka menjaga iffah, menjaga kemuliaan, menjaga kehormatan. Jangan karena mentang-mentang orang baik kepada dia kemudian dia memanfaatkan. Semua pemberiannya mau diambil, tidak. Mereka menjaga kehormatan juga. Abdurrahman bin Auf menolak penawaran dari saudaranya tersebut, Sa'ad bin Rabi'. Apa kata dia? Tunjukkan saja mana pasar. Tunjukkan saja mana pasar. Subhanallah. Beliau mandiri, tidak mau membebani orang lain. Tunjukkan mana pasar. Luas di bumi Allah. Saya bisa mencari rezeki insyaAllah. Agar beliau punya strategi dagang yang bagus, beliau cari pasar, beliau jualan di pasar. Masya Allah, untungnya banyak. Maka Abdurrahman bin Auf salah satu dari sahabat yang terkaya, salah satu sahabat yang terkaya, dia ada sekali dagang. Beliau cuma minta tunjukkan saya pasar. Datang ke pasar, dia jualan. Masya Allah, berhasil. Dia menikah. Ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa itu? Dengan istri saya sudah menikah. Apa maharnya? Dia bilang emas sebesar kurma. Emas. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aulun, walau bisyah." Bikin pesta, walaupun sekedar mengambil seekor kambing. Masya Allah, luar biasa para sahabat itu. Mereka mendahulukan saudaranya dibanding dirinya. Dan ini sifat yang luar biasa sama sekali. Siap kita lapar, yang penting saudara kita kenyang. Allahu Akbar. Siap kita panas, yang penting saudara kita dingin. Ada tamu, kipas cuma satu, dahulukan tamunya. Pokoknya dalam kita pakai piring saja, pakai kipas. Tamu, gas. Makanan yang merah semua kasih kepada tamu. Kalau kita dibiarkan di bawah kamar, di dapur, kita makannya, kambosa saja. Apa kambosa? Kambosa saja kita makan.
Apa ya? Keluar ayamnya kasih memang hitam. Dan itu sampai sekarang orang Arab seperti itu. Ya, subhanallah. Kalau kita lihat orang Arab itu, kita ke rumahnya, kita tidak sangka biasa. Sederhana rumahnya, tapi kalau menjamu tamu luar biasa. Seperti orang kaya, keluar buah anggurnya, keluar. Jadi kadang kita kalau dijamu itu, kita kira ini bahwa apa? Ini sudah makanan penutup. Kita makan memang banyak-banyak. Ternyata baru pendahuluan. Karena lengkap sekali sudah. Lengkap. Semangkanya, ya kemudian buah anggur. Kita kadang santri-santri sudah makan belum. Tiba-tiba disuruh geser di semua. Datang di bawah, baru datang kambingnya. La ilaha illallah. Akhirnya kita sudah tahu rumusnya. Oh, ini pendahuluan ternyata. Sisakan sebagian lambung. Yang jauh di situ dulu. Iya. Allahu Akbar. Dan itu walaupun 2-3 orang, ya kita bertamu 2-3 orang. Itu seakan-akan menjamu itu 20 orang. Apa banyak sekali? Ternyata memang begitu caranya. Ya. Kalau termasuk ke badui ke pedalaman, 2-3 orang itu dijamu dengan apa? 1 ekor kambing. 2-3 orang tamunya. Ya. Dia ambil kambingnya dia sembelihkan untuk tamu beberapa orang. Cuma 2-3 orang. Allahu Akbar. Ya, kalau kita gitu, ya 2 orang, 3 orangnya setengah potong ayam lah, cukup. La ilaha illallah. Subhanallah. Itu diakui ya. Bagaimana kemuliaan orang-orang Arab terhadap tamu. Iya. Masya Allah. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya persaudaraan dari kaum Muhajirin dan Ansar yang dibangun di atas keimanan, persaudaraan al-ikhwah fillah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sepantasnya kita jadikan teladan yang bagaimana mereka lebih mendahulukan saudaranya dibanding dirinya sendiri. Sampai pada tingkatan yang kita berpikirnya saja mungkin ke sana tidak mampu untuk berpikir, ya, siap menceraikan istrinya demi saudaranya, ya, bukan merebut istrinya orang. Banyak di tengah kaum muslimin ya, karena terlanjur cinta, Allah musta'an, sudah jadi milik orang. Dia menempuh berbagai cara. Dia jadi jelekkan suaminya apa dan seterusnya. Dia cek, dia telepon supaya minta cerai. Belakangan dia apa? Dia nikahi. Apa namanya itu? Takdir. Ya, merusak rumah tangga orang untuk dia nikahi. La haula wala quwwata illa billah. Assallallahu salamah wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga persaudaraan kita di atas iman, di atas Islam, al-ukhuwah fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ini ya, persaudaraan kita akan langgeng sampai di akhirat. Dan ketahui bapak sekalian bahwasanya nikmat ini sangat besar. Ya, nikmat persaudaraan, persatuan di atas iman ada nikmat yang sangat besar dan wajib kita syukuri dan kita jaga. Jangan sampai kita rusak hanya karena tendensi dunia, hanya karena urusan bisnis, hanya karena berbeda lembaga, hanya karena berbeda yayasan, hanya karena berbeda ustaz dan seterusnya. Alhamdulillah, hanya karena berbeda suku. Nabi SAW pernah marah ketika berkelahi, bertengkar antara salah seorang Ansar dan salah seorang Muhajirin. Orang-orang Ansar langsung dia bilang, ya al-Ansar, wahai teman-teman Ansarku. Yang Muhajir dia bilang, ya al-Muhajirin, wahai teman-teman Muhajirin, bantu saya. Nabi SAW marah.
dengan seruan jahiliyah seperti ini? Saya masih ada di tengah-tengah kami. Ya, tidak boleh jamaah sekalian bertengkar, kemudian bawa-bawa suku, ya, bertengkar bawa-bawa suku. Ini sering terjadi di Kendari, di kampus. Suku Bunga, suku Tolaki, suku Bugis, ya, antara lorong satu dengan lorong ini, saling melempar, tawuran, gara-gara suku. Tidak boleh. Ya, fanatisme kesukuan, fanatik dengan yayasan, fanatik dengan kelompok, dilarang. Itu kebiasaan jahiliyah. Nabi Muhammad SAW marah, ya, ketika terjadi pertengkaran antara sahabat, seorang sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar. Kemudian dia panggil temannya, oh teman-teman Ansarku, teman-teman Muhajirin, bantu saya. Kenapa ini seruan-seruan jahiliyah seperti ini, mengajak kepada fanatisme golongan? Tidak boleh seperti ini. Dudukkan perkaranya. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Datangkan dalilnya, ayat, hadisnya. Ya, bukan panggil kelompokmu, andalkan sukumu, itu tidak benar. Ya, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin dahulu, yang mana mereka memecah belah agamanya. Setiap kelompok, setiap partai, setiap golongan bangga dengan kelompoknya, ya, bangga dengan sukunya, bangga dengan partainya. Tidak boleh begitu. Hizbiyah namanya, ya, berbangga-bangga dengan yang seperti ini. Ada masalah, ada perselisihan, ada perbedaan, farudduhu ila Allah wa Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Mana ayatnya, mana hadisnya, kita dengar dan kita tahu. Siapa yang menyelisihi dalil, wajib rujuk. Nah itu, ya, itulah persaudaraan yang dibangun di atas iman. Allah Ta'ala bersawab. Ada yang berarti datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kalau insyaAllah dari saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah dan kelebihan qadar. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.